Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suami Fulana beberapa kali berselingkuh, kemudian bertobat dan meminta maaf kepada istri dan keluarganya. Tapi kemudian sekarang ini ternyata suami Fulana tersebut ketahuan oleh anak gadisnya telah berselingkuh lagi. Kemudian suami Fulana kembali meminta maaf dan akan bertobat atas kesalahannya. Tapi karena sudah beberapa kali kejadian ini terjadi seperti itu, Fulana sudah sangat sakit hati dan tidak percaya lagi kepada suaminya. Akan tetapi Fulana mau bercerai berat karena ada anak-anak. Fulana minta pendapat bagaimana jika dia akan minta kepada suaminya untuk menandatangani perjanjian akte notaris yang isinya di antaranya jika suaminya ternyata berselingkuh lagi, maka mereka akan bercerai dan seluruh harta akan menjadi milik anak-anak. Bagaimana Ustadz, apakah boleh membuat perjanjian seperti tersebut? Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Perzinaan ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu. Apabila seorang bertobat, maka konsekuensi dari tobatnya harus meninggalkan tempat yang menyebabkan dia berbuat dosa. Kalau tetap di tempat itu, maka potensi untuk kembali berbuat dosa itu akan terjadi. Yang membunuh 100 orang, apa kata gurunya? Kata alim ulama yang mendengarkan cerita orang ini, engkau berada di kampung yang gak baik gitu. Engkau pindah ke kampung sana, beribadah dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah di sana. Maka nih suami, kau tetap di tempat yang sama, yang memang tempat itulah yang menyebabkan dia terjebak dalam perzinahan, maka diminta dia pindah, tinggalkan pekerjaan itu. Kalau memang tempat itu tempat yang buruk, karena mengamankan keimanan dan agama itu lebih baik daripada mengamankan masalah ekonomi. Seorang urusan fulus ya, urusan pekerjaan, takut nanti kalau kerja di tempat lain hasilnya nggak lebih banyak, nggak ada masalah, yang penting selamat iman. Maka buat Fulana, berkaitan dengan anak-anak, ketahuilah bahwa anak-anak itu tanggung jawab orang tuanya. Ketika terjadi perceraian, tetap full yang membiayai anak-anak itu orang tuanya. Jadi bukan dengan bercerai, akhirnya si bapak ini nggak punya tanggung jawab apa-apa dengan anak-anaknya. Full tanggung jawabnya seperti sebelum bercerai. Sedangkan ibu, dia boleh jadi menikah lagi, tapi tetap anak-anak itu dibawa biaya orang tuanya, dibiaya orang bapaknya. Berkaitan dengan perjanjian, wallahualam, Anda nggak tahu ketika dia membuat perjanjian untuk menguasai harta suami, artinya harta suami diberikan kepada anak-anaknya. Ya kalau itu sekedar janji suami, mungkin gak ada masalah. Tapi kalau perjanjian, apakah ini termasuk perjanjian yang diperbolehkan ya? Memang al-mu'minuna ala syurutim, orang-orang beriman itu harus menepati perjanjian yang ada di antara mereka, selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Kalau tadi akhirnya dia, ya fulan suaminya jadi gak punya harta sama sekali gitu, karena hartanya menjadi milik anak-anaknya. Anda nggak tahu, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Tapi intinya, ketika engkau melihat suamimu berzina, kemudian engkau tidak mau menggugat cerai karena takut sama anak-anak, dengan masa depan anak-anak, seharusnya bersama dengan suami yang pezina itu berbahaya dengan kehidupan anak-anak ke depannya gitu. Soalnya kadang-kala ada perempuan-perempuan yang khawatir gitu loh. Khawatir dengan masa depan anak-anaknya, dengan kondisi keluarganya kalau dia menggugat cerai.
Padahal suaminya sudah melakukan perbuatan yang dimurkai Allah Jalla Jalaluhu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Jadi kalau engkau meninggalkan suami karena Allah, Allah akan kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fiik. Na'am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.